Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Utomo. Ingin mempresentasikan hasil kami dengan judul Tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Tauhid menurut istilah agama Islam, tauhid itu ialah keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut ilmu tauhid. Di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Perintah yang sangat mendasar yang terdapat dalam ajaran Islam adalah mengesahkan Tuhan dan cegahan melakukan tindakan syirik. Tauhid dan syirik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, meskipun antara yang satu dan yang lainnya sangat berbeda. Dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan untuk memadukan Islam dengan ilmu pengetahuan telah tertuangkan secara sistematis dalam sebuah proyek besar yang disebut sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge. Merupakan sebuah ide atau gagasan yang muncul pada sekitar awal tahun 80-an. Ide atau gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Syed Naqib Al-Attas dan dipopulerkan oleh Ismail R. Al-Faruqi. Ada beberapa prinsip, metodologi, dan cara hidup Islam, yaitu keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan manusia. Adapun juga prinsip tauhid sebagai metodologi, yaitu yang pertama, penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas. Yang kedua, penolakan kontradiksi hakiki. Yang ketiga, keterbukaan bagi bukti yang baru dan atau yang bertentangan. Prinsip pertama meniadakan dusta dan penipuan dalam Islam, karena prinsip ini menjadikan segala sesuatu dalam agama terbuka untuk diselidiki dan dikritik. Penyimpangan dari realitas atau kegagalannya mengkaitkan diri dengannya sudah cukup untuk membatalkan suatu item dalam Islam. Apakah itu hukum, prinsip, etika pribadi, atau sosial, atau pernyataan tentang dunia. Prinsip ini melindungi kaum muslim dari opini, yakni dari tindakan membuat pernyataan yang tak teruji dan tidak dikonfirmasikan mengenai pengetahuan. Pernyataan yang tidak dikonfirmasi menurut Al-Quran adalah zan atau pengetahuan yang menipu dan dilarang oleh Tuhan. Sekecil apapun objeknya, seorang muslim dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak menyatakan apa-apa kecuali kebenaran, yang tidak mengemukakan apa-apa kecuali kebenaran, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yang kedua, tidak ada kontradiksi yang hakiki, melindunginya dari kontradiksi di suatu pihak dan dari paradoks di lain pihak. Prinsip ini merupakan esensi dari rasionalisme. Tanpa itu, ada jalan untuk lepas dari skeptisisme, sebab suatu kontradiksi yang hakiki mengandung arti bahwa kebenaran dari masing-masing unsur kontradiksi tidak akan pernah dapat diketahui. Yang ketiga, tauhid sebagai sebuah kesatuan kebenaran, yaitu keterbukaan terhadap bukti baru dan atau yang bertentangan, melindungi kaum muslim dari literalisme, fanatisme, dan konservatisme yang mengakibatkan kemandekan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan yang merupakan prinsip ketiga dari ilmu prinsip proyek Islamisasi ilmu pengetahuan adalah pijakan dasar dari konsep keesaan Tuhan dan satu paduan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang kedua, iman dalam Islam merupakan sebuah keyakinan yang membuat kebenaran iman sama kukuhnya dengan kesaksian indrawi. Bahkan lebih, ini sangat berbeda dengan iman Kristen dan beda pula dengan filsafat skeptisisme. Kesimpulan ketiga, keesaan Tuhan dan kebersatu paduan kebenaran ialah penegasan akan keesaan Tuhan dan tunggalnya kebenaran yang berimplikasi pada pernyataan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan selainnya. Yang keempat, antara kebenaran wahyu dan kebenaran akal tidak ada saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Tadi yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.